Baik, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar ya dengan pertemuan terakhir yaitu terkait dengan neoplastik, neoplastik dan terapinya yaitu anti neoplastik. Ini kita harus tahu ya apa itu. Oh, untuk presensi nanti karena ini tidak tadi kemarin apa namanya di semester masih di jam 1, jadi nanti saya buka kembali ya nanti masuk sebentar di Zoom. Insya Allah kalau misalnya nanti coba saya beritahu ya. Nanti masuk di Zoom apa namanya untuk melakukan presensi pada pukul 1 ya. Oke, baik. Em, oke, saya izin share untuk materi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan neoplastik atau cancer ya. Biasa kita sebut dengan cancer. Sebentar. Ini. Oke, ya, jadi cancer itu ciri-ciri dari suatu cancer. Jadi seperti biasa kalau kita apa namanya memilih terapi pengobatan dari suatu penyakit, berarti kita kan harus memahami dulu terkait dengan karakter dari penyakit. Karena agar tahu obat itu di mana sih targetnya atau misalnya bagaimana sih pengobatannya. Nah, atau misalnya kan pengobatan obat itu kan mekanisme aksinya kan berbeda-beda. Jadi biar agar kita tahu mekanisme aksi obatnya, kemudian pemilihan obat yang tepat, kita harus mengetahui dulu terkait dengan penyakit tersebut gitu ya. Yang nantinya kita akan apa diberikan kemudahan misalnya. Jadi untuk memilih terapi itu gampang gitu ya. Misalnya oh ini targetnya ke sini gitu ya. Jadi kita harus memahami kaitannya dengan penyakitnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau neoplastik itu biasanya kaitannya dengan kanker ya. Kanker adalah suatu sel yang terus terus menerus membelah gitu ya karena dia telah mengalami mutasi. Dimana kita ketahui ya kanker ini apa namanya pembelahannya secara terus menerus itu akibat dari adanya perubahan dari genetik atau perubahan dari DNA. Jadi adanya mutasi dari DNA gitu ya baik itu insertion, deletion ataupun mismatch ataupun misalnya dia cross linking dan sebagainya macamnya itu bisa menyebabkan adanya kelainan materi genetik ya. Jadi kelainan materi genetik itu dimana kita ketahui ya bahwa DNA itu kan terdiri dari ada basa nitrogen ya. Basa nitrogen ini yang misalnya tadi mengalami kelainan dan segala macam atau mutasi ya, mutasi pada gen sehingga nanti menyebabkan adanya perubahan karakter dari si sel ini. Nah, perubahan karakter dari si sel gitu ya yang dicirikaskan dengan apa pembelahan yang terus menerus gitu ya. Jadi pembelahan yang tidak terkendali inilah yang disebut dengan cancer. Oke, jadi terkait dengan karakteristik dari cancer atau ciri-ciri dari cancer kita bisa lihat dari hallmark of cancer di sini ya. Jadi Hanahan and Weinberg dari tahun 2000 ya sudah mengidentifikasi dari karakter apa namanya karakter cancer dan semakin berkembangnya zaman ternyata ditemukan juga bahwa ternyata karakter cancer itu bervariasi sekali gitu ya. Nah, yang terakhir ini di sini ya dari Hallmark of Cancer diketahui bahwa cancer itu bisa evading growth suppressor. Jadi bisa menghindari dari uh, apa growth suppressor. Jadi penekan pertumbuhan. Jadi ada gen ya namanya gen P53 yang nanti dia akan menekan pertumbuhan dari sel yang berlebihan. Nah, ternyata cancer ini bisa evading. Kemudian di sini non mutational epigenetic reprogramming. Jadi ada epigenetik ya. Jadi sudah mutasi di epigenetiknya. Kemudian ada avoiding immune destruction yang akan nanti kita bahas. Kemudian enabling replicate immortality. Jadi replikasi yang terus-menerus, kemudian tumor promoting inflammation, kemudian ada polymorphic microbiome, activating infection and metastasis, inducing or assisting vascular. Nanti ini kita akan bahas ya terkait dengan adanya pembentukan sel darah baru, kemudian senescent cell, kemudian genome instability and mutation, resisting cell death, deregulating cellular metabolism, unlocking phenotypic plasticity, and sustaining proliferative signaling. Nah, ini nanti kita juga akan bahas ya targetnya terkait dengan menghambat perkembangan atau
perkembangan atau pembelahan dari sel kanker. Oke, ini ya. Jadi di sini yang termasuk dari di sini ya. Jadi yang merupakan target. Jadi ini merupakan target dari pengembangan terapi cancer ya. Yang nanti akan kita bahas di sini salah satunya adalah EGFR inhibitor. Jadi yang tadi menghambat dari proliferatif. Kemudian ada immune activating anti CTLA4 monoclonal antibody, tapi nanti kita di sini akan bahas terkait dengan PD-1. Kemudian nanti juga ada kita bahas terkait dengan inhibitor of VEGF signaling yang tadi terkait dengan pembentukan pembuluh darah baru gitu ya. Nanti kita akan bahas di sini dan salah satunya juga telomere inhibitor. Karena kan ciri khas dari cancer jadi dia selalu memperpanjang telomernya. Jadi mikrotubulnya itu selalu bermitosis. Nah, jadi nanti di sini salah satunya untuk menghambat replikasinya yaitu dengan menghambat dari telomernya. Oke, ini sekilas saja ya. Jadi yang sudah saya terangkan tadi berdasarkan Hanahan and Weinberg bahwa karakteristik dari cancer adalah dia bisa mengendalikan sinyal proliferatif yang mandiri. Jadi dia selalu bertumbuh. Kemudian ini ya, tidak sensitif terhadap signal anti pertumbuhan yang saya katakan tadi. Salah satu gen P53 yang bisa menekan pertumbuhan sel kanker ya. Ternyata kanker ini bisa menghindari dari signal anti pertumbuhan ini. Oke, kemudian di sini juga bisa menghindari dari apoptosis gitu ya. Jadi kalau sel normal gitu ya biasanya mengalami kematian terprogram, tapi pada sel kanker dia bisa untuk menghindari apoptosis ini. Sehingga diperlukan obat-obat yang tertargetnya adalah salahnya ke apoptosis. Kemudian di sini ya dia bisa berreplikasi secara terus-menerus. Ini ya membelah tanpa batas pada sel kanker. Pada sel normal dia nanti pasti memiliki batas pembelahan tertentu karena ada tadi tumor ada gen penekan gitu ya, penekan pertumbuhan dari sel. Nah, kemudian di sini induksi angiogenesis, jadi kanker itu bisa membentuk dari pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru ini digunakan untuk suplai oksigen dan nitrogen. Suplai oksigen dan nutrisi. Nah, kemudian di sini karakteristik kanker juga ya bisa menginvasi dan bermetastasis. Jadi menginvasi jaringan lain dan bermetastasis atau berpindah ke jaringan tubuh lainnya. Oke, kemudian di sini yang saya katakan kenapa DNA itu penting ya ini ya. Jadi peran DNA dalam hal cancer, ternyata DNA ini kan yang kita ketahui ya kan mengandung informasi genetik ya di dalam tubuh. Kalau misalnya DNA ini mengalami mutasi, otomatis nanti dia akan mengganggu proses seluler yang normal sehingga terjadi perkembangan atau pembelahan sel yang terus menerus sehingga nanti mutasi DNA berkontribusi pada perkembangan dari kanker. Sehingga salah satu nanti atau beberapa obat menargetkan pada DNA kanker. Ini ya di sini kanker terjadi mutasi ya yang tadi saya katakan, apakah dia terjadi pada mutasi point mutation pada salah satu basa atau insertion mutation yaitu penambahan gugus basa gitu ya, basa pada nitrogen pada DNA sehingga nanti akan menyebabkan urutan DNA pasti akan kacau. Kemudian atau tadi deletion, tadi kalau ini insertion ketambahan dari basa nitrogen, sedangkan deletion itu adalah kehilangan atau menghilangkan. Kemudian ada juga translocation mutation, nah ini yang disebut dengan cross linking mutation. Kemudian di sini ada deletion mutation ya, tadi yang tadi kehilangan dari basa nitrogen. Oke, nah apa sih dampak mutasi? Ya jelas berarti nanti mengaktifasi dari onkogen sehingga onkogen ini menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Kemudian adanya inaktivasi dari gen supresor tumornya dan menyebabkan instabilitas genom. Nah, ini merupakan tiga-tiga ini adalah merupakan karakteristik dari kanker. Nah, ini saya katakan adanya mutasi pada gen P53 di mana P53 ini sebagai tadi ya penjaga genom gitu ya, bisa juga sebagai supresor gitu ya, penekan dari pertumbuhan sel yang berlebihan dan juga bisa menginduksi apoptosis atau perbaikan.
Oke, kemudian selain itu juga ada mutasi EGFR, di mana EGFR epithelial growth factor receptor. Nah, EGFR ini kan terlibat dalam pertumbuhan sel normal, tapi pada sel kanker, gen EGFR ini mengalami mutasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertumbuhan tidak terkendali. Nah, selain itu juga ada mutasi pada gen BRAF. Nah, BRAF ini adalah yang mengaktifkan dari jalur MAPK atau MAPK ya, jalur MAPK. Nah, di mana kita ketahui ya jalur MAPK ini adalah yang nanti untuk mengatur dari adanya pertumbuhan dari sel. Sehingga kalau adanya mutasi BRAF sama ya tadi akan mengaktifasi MAPK sehingga akan terjadi pertumbuhan yang terus menerus. Oke, baik. Itu adalah karakter dari Cancer yang nanti kita akan pelajari terkait dengan targeted dari Cancernya. Nah, jadi ini ya, kenapa sih? Nah, tadi Cancer itu harus dihambat gitu ya, atau istilahnya dibunuh gitu ya. Jadi intinya agen-agen kemoterapi atau anti neoplastik ini yang kita sebut kemoterapi itu tujuannya adalah menghambat pertumbuhan atau reduce the size of the tumor, jadi mengurangi size dari tumornya atau membunuh sel kansernya. Jadi inilah fungsi dari anti neoplastik atau efek nanti ya dari terapi pengobatan kemoterapi. Oke, ini ya jenis-jenis obat anti neoplastik di sini yang unspesifik atau tidak tertarget itu ada alkylating agent, anti metabolit, anti tumor antibiotik dan vinca alkaloid. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya dengan DNA-nya karena kita ketahui ya adanya tadi perubahan atau mutasi pada DNA bisa menyebabkan terjadinya kanker. Nah, sehingga ini adalah jenis-jenis obat anti neoplastik yang menargetkan pada DNA. Contoh di sini adalah alkylating agent ya. Alkylating agent di sini contohnya adalah sikofosfamid. Nanti dia mekanisme aksinya adalah mengalkilasi gitu ya. Mengalkilasi sehingga nanti terjadinya cross linking pada DNA pada kanker sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan nanti terjadinya kerusakan pada DNA sehingga nanti ada kegagalan sintesis protein ataupun sintesis dari DNA. Kemudian di sini yang kedua adalah antimetabolit. Nah, antimetabolit ini dia adalah suatu analog. Nah, di mana kita ketahui ya, kan ada purin dan ada pirimidin ya. Purin itu yang tergolong dari purin kan adalah basa nitrogen, guanin dan adenin. Kemudian yang pirimidin itu adalah sitosin dan timin ya. Nah, jadi anti metabolit ini bekerja dengan cara mengganggu pada pembentukan tadi purin, pirimidin dan folatnya. Dimana kita ketahui ya ada mekanisme biosintesis asam folat atau biosintesis folat di dalam tubuh yang dimana akan dihasilkan produk akhirnya adalah tetrahidrofolat yang dimana tetrahidrofolat ini berfungsi pada sintesis dari DNA. Sehingga anti metabolit ini memiliki 3 mekanisme ya atau 3 analog ya, adalah analog purin, analog pirimidin dan analog folat yang nanti akan mengganggu dari proses pembentukan DNA. Jadi ini mengganggu pada pembentukan DNA, sedangkan alkylating agent adalah merusak pada DNA sel kanker. Nah, kemudian ada antitumor antibiotik. Ini contohnya adalah doxorubicin. Nah, ini juga sifatnya adalah menginterkalasi dari DNA, gitu ya. Selain menginterkalasi dari DNA, juga nanti targetnya adalah pada topoisomerase 2, di mana topoisomerase 2 ini berperan nanti ya pada proses sintesis DNA. Kemudian selain itu juga doxorubicin atau antitumor antibiotik ini bisa menginduksi adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas di dalam tubuh atau ROS itu nanti akan bisa menyebabkan adanya kerusakan pada DNA, terutama pada DNA kanker harapannya ya. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ya ada vinca alkaloid. Nah, vinca alkaloid ini mekanisme aksinya adalah mengganggu pembentukan mikrotubul, di mana mikrotubul ini tadi berperan terhadap adanya pembentukan kromosom gitu ya, kromosom atau telomernya tadi, sehingga nanti akan mengganggu pada proses mitosisnya. Oke, di sini ya. Jadi kemudian yang tertarget, yang tertarget di sini ada namanya inhibitor tirosin kinase. Jadi menghambat pada tirosin kinase pada suatu reseptor ya. Contohnya tadi adalah EGFR. EGFR itu untuk aktivasinya kan ada tirosin kinase ya. Nah, tirosin kinasenya inilah yang nanti bertugas untuk kalau misalnya aktif ya. Jadi misalnya nanti ligan berikatan dengan reseptornya sehingga akan mengaktifkan reseptor tersebut dengan melalui fosforilasi pada tirosin kinase, di mana tirosin kinase ini nanti akan
fosforilasi dari downstream signalnya, gitu ya. Sehingga di sini targetnya adalah menghambat enzim dari tirosin kinase. Kemudian di sini ada antibodi monoklonal ya. Jadi antibodi monoklonal ini adalah suatu antibodi yang nanti akan berikatan dengan antigen dari suatu tumor, gitu ya. Jadi dia spesifik ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah inhibitor angiogenesis yang dimana saya tadi sudah jelaskan ya, angiogenesis tersebut itu adalah pembentukan pembuluh darah baru, sehingga dengan adanya menghambat pembuluh darah baru sehingga nanti kanker tidak dapat nutrisi ataupun tidak dapat oksigen, sehingga apa nanti yang terjadi adalah kankernya akan mati. Oke, nah ini ya, jadi selain itu juga ada terapi imunoterapi, ini adalah modifikasi pada sel T, di mana kita ketahui ya, sel T itu kan berfungsi untuk dia menghambat atau membunuh dari sel kanker gitu ya, yang namanya sel TT sitotoksik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi sel T ini nanti dimodifikasi di luar, ya. Jadi nanti diambil darah dari pasien, kemudian nanti diekstrak menjadi atau didiferensiasi menjadi sel T, yang kemudian nanti sel T ini nanti akan dimodifikasi ya, jadi nanti chimeric antigen reseptornya ini dimodifikasi yang kemudian agar nanti bisa dimodifikasi tujuan agar nanti sel T ini bisa berperan untuk membunuh dari sel kanker. Ya, kemudian nanti modifikasi dari sel T tadi yang sudah dimodifikasi di luar nanti akan diinjeksikan kembali ke pasien. Nah, ini yang disebut juga dengan istilah personalized medicine. Oke, kemudian ini kita bahas satu persatu ya, mekanisme dari alkylating agent tadi ya. Jadi golongan obat ini nanti bekerja dengan cara mengalkilasi atau merusak dari DNA sel kanker. Nah, di sini ya, dengan cara apa? Dengan cara membentuk ikatan kovalen dengan basa nitrogen pada DNA. Nah, di sini terutama guanin dan adenin. Kenapa guanin dan adenin? Karena guanin dan adenin ini memiliki ya atom nitrogen bebas yang dimana dia akan bersifat nukleofilik yang nanti akan berikatan dengan gen alkylating agent yang bersifat dengan elektrolit, sehingga nanti karena ikatannya kuat ya, ikatan kovalen, sehingga nanti bisa menyebabkan adanya cross linking dari DNA dari sel kanker. Nanti adanya terjadinya cross linking inilah yang bisa menyebabkan penghentian dari sintesis DNA atau menyebabkan kerusakan dari DNA. Ini ya, jadi di sini yang sudah saya katakan tadi bahwa dia targetnya adalah menyerang DNA sel kanker dengan cara membentuk ikatan kovalen dengan basa nitrogen terutama guanin dan adenin, sehingga akan menyebabkan kerusakan struktur, sehingga tadi ya kerusakan tadi berupa cross linking atau kerusakan basa nitrogen. Oke, nah ini ya, jadi mekanisme aksinya, jadi nanti adanya gugus alkil gitu ya, yang reaktif pada obat alkylating agent, contohnya siklofosfamid, nanti akan bereaksi pada atom nitrogen pada basa DNA. Nah ini ya, jadi adalah guanin ataupun adenin. Sehingga nanti adanya reaksi gugus alkil tersebut nanti akan menyebabkan pembentukan adak. Ya, jadi adak itu pembentukan adak dari DNA dan alkil tadi. Sehingga menyebabkan adanya cross linking. Jadi ada dua adak DNA yang akan berikatan dengan alkil sehingga akan membentuk ikatan cross linking. Kemudian di sini sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan basa nitrogen. Jadi tadi basa nitrogennya pasti akan terganggu. Kalau basa nitrogennya akan terganggu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sintesis dan replikasi DNA akan terganggu. Nah, ini ya jenis kerusakan DNA yang tadi saya katakan ada cross linking atau depurinasi atau hilangnya basa purin. Basa purin itu adalah adenin dan guanin dari struktur DNA-nya. Kemudian ada kerusakannya adalah depirimidasi, yaitu hilangnya basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin dari struktur DNA-nya. Oke, nah ini ya konsekuensinya. Tadi kalau misalnya tadi DNA terganggu, ya udah nanti terjadi gangguan pada replikasi DNA, gangguan pada proses transkripsi. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi ada gangguan gitu ya, pasti nanti akan mengaktifasi dari mengaktifasi transduksi signal dari apoptosis gitu ya, jika kerusakannya tidak dapat diperbaiki sehingga akan mengalami kematian sel yang terprogram. Jadi biasanya obat-obat kemoterapi ini juga menginduksi gitu ya adanya signal apoptosis, di mana kita ketahui ya signal apoptosis ada yang mengaktifasi dari caspase gitu ya, kemudian mengaktifasi dari
anti anti maksudnya pro apoptosis tadi ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti bisa menyebabkan kematian sel yang terprogram. Oke, ini ya. Jadi efek pada kanker otomatis nanti akan menghambat pertumbuhan karena tadi proses replikasi transkripsi akan terganggu sehingga nanti adanya akumulasi kerusakan. Nanti kalau tidak bisa di repair itu berarti nanti akan dibawa ke apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Nah, ini ya, ini gambarannya visualisasi dari alkylating agent yang saya katakan tadi bisa menyebabkan cross-linking. Nah, nanti menyebabkan cross-linking, jadi harusnya sitosin berpasangan dengan guanin, tapi nanti malah bisa jadi guanin nanti berpasangan dengan guanin, gitu ya. Ini dalam rantai yang berbeda, tapi nanti ada juga bisa jadi nanti guanin ini nanti misalnya berikatan dengan timinnya tadi, gitu ya. Atau guanin nanti berikatan dengan sitosin, tapi yang dalam satu strand. Itu bisa menyebabkan cross-linking. Nah, kalau crossing yang terjadi, akibatnya apa? Akibatnya nanti terjadi adanya kerusakan pada DNA-nya ya. Sehingga nanti kalau kerusakan pada DNA dan tidak ada proses repair gitu ya, bisa nanti menginduksi apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Oke, ini ya, tadi yang saya jelaskan kenapa sih guanin dan adenin. Tadi sudah saya jelaskan bahwa guanin dan adenin memiliki atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas. Sehingga sifatnya adalah nukleofilik yang nanti akan reaktif gitu ya. Jadi pada proses alkilasi dengan berikatan dengan gugus elektrofilik dari alkylating agentnya atau siklofosfamid contohnya ya. Oke, nah ini ya, jadi nanti konsekuensinya apa ya? Terjadi gangguan pasangan basah. Yang harusnya guanin dengan sitosin, ada dengan timin, tapi nanti malah terganggu. Terganggunya tadi ya bisa jadi guanin berpasangan dengan guanin dari helix yang lainnya, gitu ya. Atau misalnya guanin nanti malah berikatan dengan sitosin atau adenin atau timin dengan dalam satu helix. Oke, ini ya, jadi cross linking tadi. Nah, jadi cross-linking tadi diakibatkan adanya tadi agen alkilasi tadi yang bereaksi dengan basa nitrogennya. Kemudian nanti cross-linking ini ada intrastrand cross-linking, ada interstrand cross-linking, dan ada DNA protein cross-linking. Nah, ini bedanya ya. Kalau di sini dua adak pada untai DNA yang sama, sedangkan ini adalah adak pada atau ikatan atau kerusakan ya, adak pada satu untai DNA yang berbeda. Oke. Ya, jadi dampaknya pada cross-linking tadi mengganggu replikasi, transkripsi, mengaktifkan perbaikan DNA dan apoptosis. Nah, ini ya, jadi adalah obat-obat dari atau kemoterapi dari alkylating agent. Contohnya di sini kelas nitrogen mustard atau siklofosfamid ya, dengan mekanisme aslinya dengan membentuk ikatan silang antara untai DNA-nya. Sehingga di sini targetnya adalah pada basa nitrogen ya, basa nitrogen purine atau adenin dan guanin. Sel organnya ya, sel organ atau targetnya adalah sel yang membelah cepat, sehingga sel kanker kan tadi karakteristiknya membelah dengan cepat ya, sehingga nanti menjadi target. Nah, selain itu juga ternyata sel susun tulangan juga membelah dengan cepat. Nah, inilah menjadi target juga nih pada obat kemoterapi. Makanya biasanya obat-obat kemoterapi itu tidak selektif. Oke, kemudian di sini ada nitrosores, contohnya karmustin, lamustin gitu ya, membentuk ikatan silang juga. Kemudian di sini ada alkilsulfonat. Nah, kalau alkilsulfonat atau bulsulfan ini dia hanya mengalkilasi gitu ya, kan berikatan tadi dengan basa guaninnya saja pada DNA. Jadi targetnya adalah pada basa guanin. Kemudian triazin di sini target aslinya adalah pada basa guanin dan adenin, sehingga mengalkilasi pada basa guanin dan adenin. Nah, ini salah satu contoh yang lainnya adalah etilen imins ya atau tiotepa yang dia target aslinya adalah pada basa fosfat. Jadi mengalkilasi pada basa fosfat. Dimana kita ketahui ya DNA itu kan ada basa nitrogennya, ada gugus fosfatnya ya, kemudian ada gulanya juga atau pentosa. Nah, ini tiotepa ini adalah menghambat pada basa fosfatnya. Oke, nah ini hanya informasi additional information terkait jadi flashback aja sedikit terkait dengan asam nukleat ya. Tadi struktur asam nukleat ada basa nitrogen, gula pentosa ataupun gugus fosfat yang tadi salah satu menjadi target dari tiotepa tadi. Nah, ini ya basa tadi ada purin, adenin, guanin, dan pirimidin, sitosin, dan timin ataupun urasil dalam bentuk RNA-nya. Nah, ini ya jadi gula pentosa itu nanti akan membedakan DNA dan RNA-nya.
Ini ya DNA dan RNA dimana kita ketahui ya. Kemudian fungsinya apa? Asam nukleat jadi menyimpan informasi genetik atau untuk nanti proses sintesis protein. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi ada yang mutasi pada asam nukleat, otomatis nanti menghasilkan mensintesis protein yang berbeda. Sehingga tadi ya contohnya tadi bisa menyebabkan adanya overekspresi dari satu protein HER2 yang kaitannya dengan dengan kanker payudara. Oke, kemudian ini ya, jadi ini sama ya, jadi DNA, apa sih fungsinya DNA? Ya fungsinya DNA tadi membawa informasi dan sebagai blueprint dari adanya aktivasi dalam kehidupan ya. Ini ya, jadi pada DNA nanti ada gugus fosfat dan ada pula deoksiribosa. Nah ini ya, dan ada basa nitrogen, tadi basa nitrogen ada adenin, guanin, purin, dan timin. Sitosin adalah pirimidin. Oke, nah kita akan bahas yang kedua adalah terkait dengan antimetabolit. Nah, antimetabolit tadi yang saya katakan, dia mekanisme aksinya adalah sebagai analog gitu sih. Analog dari DNA-nya, sehingga mekanisme aksinya ini adalah mengganggu dari proses sintesis asam nukleat. Jadi proses pembuatan tadi asam nukleat. Tadi kan asam nukleat terdiri dari basa nitrogen ya, sehingga nanti antimetabolit ini adalah mengganggu dari pembentukan dari proses sintesis asam nukleatnya tadi ya. Nanti kita akan lihat nanti ada berbagai macam ya, ada analog purin, analog pirimidin, dan folat. Oke, ini ya, jadi antimetabolit di sini adalah menghambat pertumbuhan kanker. Ini yang paling penting di sini ya. Jadi ternyata antimetabolit ini adalah peniru molekul alam. Gitu ya, molekul alam itu tadi adalah bahasa alaminya. Jadi nanti molekulnya itu adalah analog purin. Jadi analog purin nanti menyamakan dengan guanin atau adenin, atau analog pirimidin yang dia menyerupai sitosin ataupun ininya tadi. Sehingga akibatnya adalah menghambat sintesis DNA dan RNA. Oke, ini ya, jadi mekanisme aksinya dia menyerupai, kemudian atau seperti basa nitrogen, terus masuk ke dalam proses metabolisme, kemudian nanti akan berintegrasi pada proses seluler, gitu ya. Kemudian nanti akan menghambat enzim tertentu. Sehingga setelah dia menyerupai, dia akan berintegrasi pada DNA RNA, sehingga adanya gangguan proses DNA RNA, salah satunya dengan nanti adalah menghambat dari enzimnya. Nah, enzim akan kita bahas di sini adalah timidilat sintetase, yang nanti mekanismenya adalah golongan obat analog purin dan pirimidin, yaitu nanti akan menghambat dari proses timidilat sintasenya. Kemudian nanti ada analog folat yang nanti akan menghambat dari dihidrofolat reduktasenya, sehingga menghambat produksi dari tetrahidrofolat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghentian dari siklus sel. Ya, jadi tadi target dari antimetabolit ada basa nitrogennya tadi yang menyerupai purin, adenin, guanin atau pirimidin, timin, dan sitosin. Nah, selain itu juga nanti akan menghambat enzim sintesis asam nukleatnya. Di sini adalah timidilat sintase dan dihidrofolat reduktase, sehingga nanti akan menghambat jalur metabolisme dari DNA dan RNA. Ya, ini hanya additional information apa sih itu terkait dengan reseptor dan enzim yang berperan pada pada obat anti-metabolit. Nah, ini salah satunya adalah dihidrofolat edutase tadi ya, yang DHFR akan merubah asam folat menjadi tetrahidrofolat, sehingga nanti kalau diganggu penghambatan DHFR nanti akan mengganggu proses sintesis timidin. Jadi kalau proses timidinnya tidak terganggu gitu ya. Jadi timidin ini berfungsi dalam proses sintesis DNA, sehingga DNA-nya pasti akan terganggu. Nah, kemudian yang kedua ini timidilat sintetase gitu ya. Jadi timidilat sintetase ini nanti akan mengkatalisis pembentukan dari uridilat ya, atau DUMP menjadi timidilat. Jadi akan mengganggu pembentukan dari deoksiuridilat DUMP dia yang menjadi DTMP, deoksiuridilat fosfatase, dan di sini nanti juga menghambat proses pembentukan dari timidilatnya. Sehingga apa yang terjadi? Nanti yang terjadi adalah menghentikan produksi dari timidin tadi ya. Nah, kemudian nanti ada enzim dari ribonukleotida rekrutase yang dimana nanti akan mengurangi dari ketersediaan prekursor dari DNA. Ya, nanti kita akan bahas ada DHFR dan timidilat sintetase yang akan menghambat dari pembentukan timidilatnya, atau nanti pada proses menghentikan produksi dari timidin.
Oke, nah ini ya jadi targetnya ya pada sel kanker, sumsum tulang, pada folikel ya yang ini adalah sel-sel yang sedang membelah sehingga nanti kalau di sel efek farmakologisnya apa? Efek farmakologisnya kalau di sel kanker ya nanti akan menghambat perkembangan atau pertumbuhan dari sel kanker. Kalau pada sumsum tulang, nah sumsum tulang kan berfungsi untuk apa? Pembentukan ini ya, pembentukan sistem imun sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya myelosuppresi, jadi penekanan pada sistem imun. Kemudian folikel rambut kan juga selalu membelah ya. Nah, ini juga menjadi target sehingga biasanya nanti obat-obat kemoterapi itu menyebabkan alopecia atau adanya hair loss gitu ya. Nah, kemudian saluran pencernaan karena di sel-sel epitel ini kan terus melakukan pembelahan ya, sehingga biasanya efek sampingnya adalah nausea atau vomit, mual atau muntah. Ya, tadi yang sudah saya katakan, efeknya sitotoksik menghambat sel tumor, kemudian imunosupresi karena tadi yang menekan dari sistem imunnya. Nah, ini efek sampingnya ada myelosupresi karena tadi adanya penghambatan sumsum tulang, kemudian mual muntah, alopecia, kerusakan rambut, dan mukositis tadinya kerusakan pada sel mukosanya. Oke, ini ya saya katakan tadi klasifikasi dari antimetabolit ada analog pirimidin, jadi menyerupai pirimidin, yaitu sitosin dan tinin, dan analog purin, yaitu adenin dan guanin. Kemudian dan analog folat yang nanti akan menghambat dari proses metabolisme folat ya. Jadi di sini pirimidin akan mengganggu sintesis pirimidinnya, analog purin akan mengganggu sintesis dari purinnya. Oke, nah kita bahas satu persatu di sini adalah analog pirimidin. Salah satu contohnya adalah 5-FU atau 5-fluorouracil yang sering digunakan ya pada pengobatan terapi kemoterapi. Kemudian ada capecitabine, di sini adalah prodrug dari 5-FU, ada gemcitabine, ini adalah analog dari citidine, dan citarabin adalah analog dari deoksisistidine. Oke, ini sudah saya rangkumkan di sini, tapi nanti saya juga jelaskan satu persatu, tapi di sini biar nggak melihatnya gampang ya, jadi saya buatkan tabel di sini. Contohnya di sini adalah 5-FU ya, 5-FU tadi targetnya adalah pada enzim timidilat sintasenya. Jadi tadi ya enzim timidilat sintase ini itu kan berfungsi untuk mengkonversi tadi ya dari uridilat menjadi timidilat. Nah di sini ya jadi dia akan menghambat konversi dari DUMP menjadi DTMP. Sehingga apa tadi kalau misalnya DTMP terganggu, otomatis nanti sintesis dari timidinnya akan terganggu. Padahal tadi timidin berfungsi ya untuk proses sintesis dari DNA gitu ya atau replikasi dari DNA sehingga yang akibatnya apa? Akibatnya adalah mengganggu dari proses replikasi dari DNA dengan cara tadi menghambat atau mengganggu dari sintesis timidinnya. Kemudian di sini gemcitabine. Nah, gemcitabine di sini targetnya adalah DNA polimerase. Di mana kita ketahui ya, DNA polimerase ini kan berfungsi pada proses transkripsi. Nah, di proses transkripsi, kita flashback sedikit ya. Di proses transkripsi kan ada yang namanya tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, DNA polimerase ini karena DNA polimerase ini dihambat sehingga nanti akan menghambat adanya elongasi pada rantai DNA. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bisa menyebabkan kerusakan pada DNA. Kemudian sitarabin ini juga pada DNA polimerase. Nah, tadi kalau gemcitabine dia adalah menginhibisi, sedangkan sitarabin adalah menginkorporasi. Jadi berkorporasi pada DNA polimerasenya. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya adalah analog purin. Di sini adalah 6-merkaptopurin. Ini adalah mengganggu tadi sintesis dari purinnya ini tadi ya. Purin tadi yang diperlukan basa nitrogen guanin dan adenin yang berperan terhadap adanya nanti ya sintesis dari timidin yang berfungsi untuk nanti sintesis dari DNA-nya. Kemudian di sini ada azathioprine, jadi produk dari 6-merkaptopurin dan ada fludarabin. Ini adalah suatu analog dari adenin. Oke, ini ya. Jadi di sini sudah saya ringkaskan juga di sini. Jadi 6-merkaptopurin ini akan oleh enzim HGPRT gitu ya, hipoxantin guanin fosforiboxil transferase nanti akan dirubah nih ya. Jadi menjadi 6 tioguanin nukleotida yang kemudian nanti
di sini enzim HGPRT adalah enzim yang untuk merepair purin ya. Jadi nanti 6 merkaptopurin akan diubah menjadi 6 tioguanin nukleotida, yang dimana 6 tioguanin nukleotida ini nanti akan berinkorporasi ke dalam DNA. Dengan cara apa inkorporasi? Dengan cara menggantikan dari gugus guanin ya, karena ini kan tadi apa namanya analog purin ya, sehingga nanti akan mengganggu proses replikasi dan sintesis protein. Nah, sebenarnya kalau nanti mengganggu proses guanin, berarti kan nanti sintesis purinnya akan terganggu. Nah, nanti ada enzim yang namanya HGPRT atau hiposantin guanin fosforibosil transferase yang membantu untuk repair protein, untuk membantu repair atau kerusakan adanya purin. Namun 6 merkatopurin ini bisa menghambat enzim HGPRT. Sehingga tadi ya dan menghambat tadi jalur sintesis purin ini adalah dengan cara tadi ini menggantikan guaninnya sehingga mengganggu tadi proses pembentukan atau sintesis dari purinnya. Oke, kemudian di sini ada azatriopin, ini juga akan mengganggu enzim HGPRT ya, sama tadi mengganggu dari proses repair atau kerusakan dari sintesis purin. Nah, kemudian di sini juga mengganggu dari jalur sintesis purin, yaitu dengan cara yang sama ya, dengan 6 merkaptopurin tadi 6 tioguanin akan berinterkorporasi dengan DNA dengan cara menghentikan guaninnya. Oke, kemudian di sini analog folat. Nah, ini adalah menghambat dari folat reduktasenya atau DHFR-nya, yang tadi di mana biosintesis asam folat ya menjadi tetrahidrofolat. Oke, nah sini ya sudah saya rangkumkan bahwa MTX atau methotrexate akan menghambat dari enzim DHFR-nya ini tadi, sehingga mengurangi produksi tetrahidrofolat sehingga akan mengganggu sintesis dari purin dan pirimidin. Jadi tetrahidrofolat ini berfungsi untuk sintesis purin dan pirimidin. Oke, nah ini ya, jadi untuk kanker, kemudian untuk penyakit autoimun. Nah ini ya, jadi di sini resistensi, saya tekankan lagi di sini, resistensi di sini terjadi kenapa? Karena akibat adanya peningkatan efflux dari obat. Efflux dari obat itu karena apa? Tadi sel meningkatkan pompa efflux. Salah satu contohnya adalah P-glikoprotein. Ini adalah salah satu penelitian yang saya lakukan di S2 ya, jadi mengidentifikasi gitu ya, atau menganalisis kejadian resistensi sel pada kemoterapi. Nah, ternyata pada resistensi kemoterapi ini terjadi adanya peningkatan influx dari obatnya. Oke, kemudian, nah ini sebenarnya sudah saya bahas tadi ya satu persatu di atas, tapi ini akan lebih jelas lagi. Jadi tadi 5FU ya mengganggu dari metabolisme dari sel kanker. Ini adalah suatu analog dari purin ini tadi. Oke, ini ya, jadi menargetkan pada enzim timidilat sintetase yang menghambat dari konversi DUMP menjadi DTMP. Ya, jadi timidilat sintetase berperan dalam pembentukan basa nitrogen dari timin tadi. Sehingga tadi ya timidinnya akan terganggu, sintesis dari DNA pun akan terganggu. Oke, kemudian selanjutnya di sini aktivasinya ya, jadi nanti 5FU akan menembus membran sel masuk ke dalam sitoplasma, kemudian 5FU akan dikonversikan menjadi bentuk aktifnya, yang kemudian nanti 5FU bersaing dengan DUMP gitu ya, uridilat tadi ya, monofosfat tadi, untuk berikatan dengan timidilat sintetase. Akibatnya apa? Nanti 5FU berikatan dengan enzim timidilat, otomatis DUMP yang tadinya harus dikonversi atau dirubah menjadi DTMP nanti akan terhambat, sehingga nanti proses pembentukan tadi timin atau timidilat akan terganggu. Ini ya, jadi tadi menghambat DTMP menyebabkan kekurangan timin, dan timin tadi diperlukan untuk sintesis DNA, sehingga terjadi kerusakan gangguan replikasi. Nah, kemudian nanti kan biasanya kalau ada gangguan replikasi dan segala macam, berarti kan tadi DNA-nya kan mengalami kerusakan ya. Nah, nanti ada proses yang namanya apoptosis gitu ya. Jadi adanya mengirimkan tadi ya signal apoptosis yang diaktifkan sebagai respon terhadap kerusakan DNA-nya ini tadi. Oke, sehingga nanti bisa menyebabkan adanya kematian sel. Ya, jadi targetnya otomatis pada sel yang aktif membelah. Nah, sebenarnya pada sel normal yang aktif membelah pun menjadi targetnya. Nah, di sini 5FU ini biasanya untuk terapi kolorektal. Oke, efeknya tadi yang menghambat, menghentikan pembelahan dan menyebabkan kematian sel. Nah, ini ya tadi yang saya terangkan krusial dari DUMP tadi, karena deoksiridilat monofosfat tadi kan berperan terhadap pembentukan timin ya, atau sintesis dari timidilatnya tadi. Nah, ini ya, jadi DUMP oleh timidilat sintetase akan dirubah menjadi DTMP, di mana nanti 5FU ini
nanti akan berkompetitor dengan DUMP untuk berikatan dengan timidilat sintase, sehingga nanti proses pembentukan DTMP deoksi timid timidilat monofosfat ini akan terganggu, sehingga nanti proses pembentukan timin terganggu. Kalau timin terganggu, otomatis nanti DNA sintesisnya pun akan terganggu. Nah ini ya, ini contohnya di sini juga dihidrofolat reduktase nanti akan dirubah menjadi tetahidrofolat yang nanti untuk pada sintesis purinnya ini tadi. Makanya tadi nanti ada analog folat yang juga akan mengganggu proses pembentukan purin dan pirimidin. Ini tidak hanya purin ya, jadi purin dan pirimidin. Tapi kalau DTUMP ini nanti berperan terhadap pembentukan atau sintesis dari purinnya ini tadi ya, adenin atau guaninnya ini tadi. Oke, nah ini ya. Nah, saya ulang lagi di sini, nama kaptopurin dia nanti akan, nama kaptopurin ini kan adalah suatu analog purin ya. Nah, jadi nanti dia akan menghambat dari sintesis purin de novo atau guanin ataupun adeninnya ini tadi ya. Nah, kemudian di sini yang tadi yang penting ya, jadi 6 merkaptopurin harus dirubah dulu menjadi 6 tioguanin nukleil 3 atau 6 tioguanin tadi. Jadi nanti 6 MP, 6 merkaptopurin masuk ke dalam sel, kemudian nanti akan berubah menjadi bentuk aktifnya yaitu 6 tioguanin, yang kemudian nanti 6 tioguanin nanti berinkorporasi gitu ya, atau menggantikan basa purin pada DNA atau RNA-nya ya. Jadi pada guanin ataupun adeninnya. Kemudian nanti kalau sudah berinkorporasi sehingga akan menyebabkan adanya gangguan dari fungsi normal DNA atau RNA, sehingga akan mengganggu replikasi atau sintesis dari mengganggu replikasi dan transkripsi dari DNA ataupun RNA. Sehingga akibatnya apa? Nah, tadi ya, karena adanya kerusakan, berarti kan tadi kerusakan tadi akan mengirimkan signal gitu ya, mengirimkan signal untuk apoptosis, yaitu bisa berupa spes ya, yang kemudian nanti akan mengaktifasi dari adanya apoptosis, sehingga nanti sel kanker ini akan mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram. Ini ya, jadi pada 6 merkaptopurin nanti enzim yang dihambat adalah tadi inosin monofosfat dihidrogenase, di mana inosin monofosfat ini nanti akan dikonversi ya, jadi menjadi inosin trifosfat. Di mana inosin trifosfat ini nanti mekanismenya adalah untuk sintesis dari guanin trifosfat atau GTP-nya. Sehingga nanti kalau misalnya tadi 6 merkaptopurin menghambat konversi dari inosin monofosfat menjadi inosin trifosfat nanti, jadi sintesis guanin trifosfatnya juga akan terganggu. Padahal ini penting dalam proses replikasi atau proses sintesis DNA. Nah, ini yang saya katakan ya, tadi nama merkaptopurin juga menghambat dari HGPRT, di mana HGPRT ini yang berperan terhadap tipal dari purin tadi ya, sehingga tadi kalau 6 tionin nukleotida tadi menghambat aktivitas HGPRT, otomatis nanti jumlah purin yang dapat digunakan akan berkurang. Nah ini ya, jadi efeknya otomatis nanti sitotoksik, ini efek samping termasuk myelosupresinya. Dan ya, yang tadi saya katakan 6 merkaptopurin ini kan berperan pada sintesis purin de novo ya. Intinya pada sintesis pembentukan purin, yaitu guanin atau adenin, di mana berfungsi sebagai building blocknya dari DNA. Ini ya yang tadi saya ceritakan, di mana tadi 6 merkaptopurin menghambat dari enzim inosin monofosfatnya, enzim inosin monofosfatasenya, yang dimana akan merubah inosin monofosfat tadi menjadi inosin trifosfat, yang kemudian nanti berperan pada proses guanosin trifosfatnya tadi ya, sehingga tadi ini berperan terhadap adanya sintesis dari DNA ya. Kemudian di sini selanjutnya tadi analog folat ya adalah metotrexat, di mana dia nanti akan MTX ya. Metotrexat ini nanti dia adalah analog dari folat ya, yang dimana dia akan menghambat enzim DHFR ini tadi. Jadi tadi MTX, jadi nanti berkompetisi ya dengan dihidrofolat yang berikatan dengan enzim dihidrofolat reduktase tadi ya, untuk mengkonversi menjadi tetahidrofolat.
Ya, jadi nanti produksi tetrahydrofolat berkurang sehingga otomatis apa? Nanti sintesis purin dan pirimidin akan terganggu karena kekurangan tadi ya tetrahydrofolatnya di mana tadi pada sintesis tadi ya. Jadi proses apa namanya fungsi dari asam folat menjadi tetrahydrofolat yang berguna untuk sintesis ada purin dan pirimidin. Di mana kita ketahui bahwa purin dan pirimidin ini adalah building block dari pembentukan DNA-nya. Oke, jadi apa yang akibatnya terjadi? Ya nanti ada gangguan sintesis DNA karena kekurangan purin dan pirimidinnya tadi. Dan nanti akan memicu dari apoptosis ya. Jadi akan memicu dari signal dari apoptosis. Oke, efek farmakogenetisnya tadi ya membunuh sel kanker, tapi juga pada sel imun sehingga menyebabkan mielosupresi. Nah, selain itu juga ternyata 6 rekaptopurin ini bisa menghambat proliferasi dari sel T, sehingga nanti produksi sitokin proinflamasi berkurang, sehingga respon yang berlebihan pada penyakit pada autoimun akan dihambat. Nah, ini juga menjadi salah satu target pada terapi autoimun. Ya, jadi efek sampingnya mielosupresi. Oke, Oke, baik. Kemudian golongan selanjutnya tadi sudah alkylating, kemudian antimetabolit. Yang ketiga adalah antitumor antibiotik, ya, ini yang berasal dari bakteri ataupun jamur. Nah, ini tadi mekanisme aksinya, kalau ini adalah merusak dari DNA sel kanker. Kalau tadi antimetabolit mengganggu proses pembentukan asam nukleatnya, kalau ini merusak DNA pada sel kanker. Ya, jadi ada DNA sel kanker ini nanti apa namanya dihambat dengan cara tadi ya langsung berinkorporasi atau berinterkalasi dengan DNA. Jadi tanpa reseptornya tadi. Oke, kemudian di mekanisme aksinya itu tadi yang saya katakan adalah interkalasi. Interkalasi dengan cara menyisipkan diri di antara basa nitrogen pada untai DNA. Jadi nanti doxorubicin nanti akan menyisipkan diri pada basa nitrogen pada untai DNA gitu ya. DNA baik DNA sel kanker targetnya adalah DNA sel kanker. Tapi ternyata DNA sel yang sedang membelah atau sel normal yang sedang membelah juga akan tetap target. Sehingga apa yang terjadi kalau sudah disisipkan ya udah nanti terjadi gangguan struktur dari DNA. Otomatis nanti terjadi hambatan replikasi dan menghambat proses dari transkripsi. Nah, tadi mekanisme kerjanya tadi dengan cara tadi yang mengalkil seperti metil atau pun etil ke basa nitrogen sehingga nanti akan mengubah struktur dari DNA, terjadi kerusakan sehingga akan terjadi gangguan fungsi dari sel. Nah, selain itu juga tadi ya golongan antibiotik tadi anti kanker antibiotik ternyata bisa membentuk radikal bebas gitu ya. Jadi nanti produksi radikal bebas yang diaktifkan oleh obat tadi, obat antibiotik anti kanker antibiotik, contohnya doxorubicin ya, nanti akan memproduksi radikal bebas yang dimana radikal bebas ini nanti akan bereaksi dengan DNA sel kanker sehingga menyebabkan kerusakan oksidatif. Kalau terjadi kerusakan oksidatif, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan mengganggu fungsi dan kerusakan pada sel DNA sel kanker. Jadi efeknya apa? Tadi efeknya merusak DNA, kemudian juga memicu transduksi signal dari apoptosis, kemudian terjadi nekrosis ataupun nanti biasanya ini non selektif ya, non selektif karena biasanya apa namanya sel normal pun juga akan terganggu. Oke, kemudian di sini efeknya menghambat pembelahan, penurunan ukuran tumor, kemudian pencegahan metastasis. Ini bisa mencegah metastasis kalau misalnya stadiumnya memang belum stadium tingkat misalnya lebih dari tingkat 2. Oke, kemudian efek sampingnya mielosupresi. Nah, selain itu juga ternyata obat-obat ini ya, obat-obat antibiotik anti kanker antibiotik akan menyebabkan efek sampingnya adalah kardiotoksik atau kardiotoksisitas yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel di jantung. Ini efek samping secara general ya, mual dan muntah, kemudian alopecia ataupun stomatitis adanya peradangan pada jaringan mulut. Ini salah satu contoh obatnya adalah doxorubicin ya di sini. Doxorubicin. Nah, di sini memiliki cincin antrasiklin di sini ya, dengan 4 cincin ya yang terhubung dan yang nanti akan berperan dalam interkalasi pada DNA sel kankernya. Nah, selain itu juga terdapat gugus glikosida di sini ya. Jadi nanti gugus ini akan berperan terhadap pengikatan dan transportasi obat. Nah, selain itu juga ada gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil inilah yang nanti akan berperan
berperan terhadap adanya pembentukan radikal bebas di dalam sel gitu ya, yang nanti akan membunuh sel kanker. Oke, baik. Nah, di sini ya Oke, nah di sini ya, jadi ada interkalasi tadi pada gugus ini ya, gugus antrasiklinnya di sini, pada gugus antrasiklinnya nanti terjadi di sini berikatan dengan DNA, secara ikatannya adalah elektrostatik, gitu ya, karena dimediasi oleh muatan positif pada doxorubicin. Kemudian terjadi penyisipan, jadi pada cicit standarnya tadi terjadi penyisipan di antara pasangan basa dari DNA-nya ini tadi. Kemudian nanti terjadi apa? Terjadi distrosi dari struktur DNA helixnya tadi. Kemudian tadi ya, selain itu juga pada gugus OH-nya menyebabkan tadi pembentukan radikal bebas. Bagaimana sih kok radikal bebas ini bisa terjadi? Jadi doxorubicin nanti mengalami reduksi oleh enzim sehingga nanti akan dihasilkan semiquinone. Nah, semiquinone ini adalah suatu radikal bebas tidak stabil yang dimana nanti bereaksi dengan oksigen yang bisa menghasilkan radikal superoksida dan hidrogen peroksidase. Nah, jadi radikal superoksida dan hidrogen peroksidase inilah yang nanti bisa menyerang komponen seluler gitu ya, termasuk dari DNA, membran, lipid, sehingga terjadi adanya kerusakan oksidatif. Nah, selain itu juga doxorubicin ternyata tadi ya bisa menghambat dari topoisomerase 2. Nah, doxorubicin ini berikatan kompleks dengan topoisomerase 2 DNA, sehingga apa yang terjadi? Ikatan ini nanti akan menstabilkan kompleks pembelahan gitu kan. Jadi yang tujuannya untuk membelah, jadi nanti akan menghambat gitu ya. Jadi akan menghambat atau mencegah prosesnya religasi dari DNA-nya tadi, sehingga nanti untai ganda DNA tadi tetap terputus, sehingga nanti akan mengganggu integritas dari genom. Jadi kan harusnya tadi dilekatkan kembali gitu ya, tapi ternyata karena adanya tadi pengikatan pada topoisomerase 2-nya, sehingga nanti mengganggu mengganggu dari integritas dari genomnya, itu mengganggu dengan DNA untai ganda dari DNA-nya tetap terputus. Nah, selain itu juga pasti nanti kalau misalnya ada kerusakan, ini kan berarti kan ada kerusakan. Nah, kalau ada kerusakan pada DNA, nanti pasti mengaktifkan transduksi signal yang namanya apoptosis. Ya, oke. Jadi tadi menghambat dari topoisomerase 2-nya. Oke, ini farmakokinetiknya tidak akan saya bahas. Nah, ini yang paling penting ya. Doxorubicin nanti berperan pada cell cycle, dimana kita ketahui ya, di cell cycle kan ada fase G1, G0, kemudian G2M ya. Nah, fase G2M ini adalah proses yang nanti terjadinya mitosis ya. Nah, ternyata doxorubicin kalau ketika di G2 untuk menuju ke fase M itu kan ada checkpointnya ya. Nah, nanti inilah doxorubicin ini akan memicu atau memicu atau menghentikan dari proses cell cycle-nya adalah pada G2M, karena nanti doxorubicin ini nanti akan mengaktifasi tadi kan sudah berinterkalasi dengan DNA, kemudian nanti menyebabkan adanya aktivasi dari transduksi signal, contohnya dari apoptosis, nanti ATR nih ya, yang bisa menyebabkan penghentian dari proses cell cycle-nya ini tadi. Sehingga tadi ya doxorubicin menghambat progresi sel dari fase G2 ke M. Oke, nah tadi resistensi yang saya katakan tadi adanya peningkatan ekspresi P-glikoprotein. Nah ini ya penelitian ketika saya S2, saya meneliti terkait dengan fungsi P-glikoprotein terhadap adanya resistensi dari obat. Ternyata benar ya, P-glikoprotein ini berperan terhadap adanya resistensi doxorubicin. Oke, tadi yang saya katakan bahwa doxorubicin memiliki efek samping kardiotoksisitas. Nah, ini biasanya kombinasinya dengan siklofosfamid, ini golongan atlet ya, atau dengan trastuzumab tadi. Trastuzumab ini adalah suatu monoklonal antibody untuk mengobati kanker yang overekspresi dari HER2. Nah, HER2 ini adalah suatu protein yang berperan terhadap perkembangan atau pertumbuhan atau pembelahan ya dari sel kanker, sehingga HER2-nya ini harus dihambat, sehingga jadi kombinasi doxorubicin dengan trastuzumab ataupun dengan paksitasel ya. Paksitasel ini akan mengganggu dari proses mikrotubulus yang nanti kita akan bahas berikutnya. Oke, kemudian di sini bleomisin ya, ini masih golongan antibiotik.
Nah, biomesin ini juga sama ya, dia memiliki gugus fungsional di sini yang berperan terhadap adanya pengikatan nanti ya, pengikatan pada DNA-nya. Oke, nah jadi mekanisme aksinya nanti biomisin ini adalah suatu molekul hidrofilik, tapi dia tidak bisa menembus membran secara pasif. Sehingga prosesnya nanti dengan cara mengikat pada reseptor yang spesifik pada permukaan. Nah, ini biasanya nanti dibantu oleh transporter SLC22A16 atau HCT2 ini berperan dalam proses transport tadi ya, transport aktif dari biomisin masuk ke dalam membran sel, sehingga nanti terjadi adanya akumulasi dari intraseluler yang kemudian nanti akan tertranslokasi pada nukleus. Nah, di nukleus inilah yang nanti berperan si biomisinnya nanti berperan dengan cara menginterkalasi dari DNA. Ya. Jadi nanti biomisin setelah tadi masuk ke dalam nukleus, biomisin akan berinteraksi dengan tadi basa guanin dan sitosin. Karena tadi ada basa nitrogennya ya, yang kemudian nanti selain itu juga tadi kan berinterkalasi dengan DNA. Nah, selain itu juga biomisin ini nanti membentuk kompleks dengan ionogam yaitu Fe2. Jadi nanti ada kompleks biomisin Fe2 inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya radikal bebas gitu ya, atau memicu adanya pembentukan spesies reaktif atau ROS. Nah, kemudian selain itu juga nanti pada biomisin ini nanti dia tertarget ya pada 5 aksen GPC nanti ya, 3 aksen ini. Sehingga nanti ini yang berkontribusi terhadap penghentian penghambatan dari pertumbuhan sel kansernya. Oke, kemudian yang tadi saya katakan ya, biomisin tadi bisa berikatan bentuk kompleks dengan Fe3, yang dimana Fe3 tadi bisa membentuk superoksid, yang superoksid tadi bisa menghasilkan tadi radikal superoksid, sehingga nanti akan memicu dari reaksi ROS tadi, sehingga memicu tadi ya reaksi radikal oksidatif reaktif, yang dimana nanti ROS tadi reaktif oksidatif spesies tadi akan merusak dari DNA-nya. Oke, kemudian ini ya. Jadi di sini nanti tadi saya katakan tadi sel kanker tadi biomisin tadi kan bisa tertarget pada transporter SLC22A16 ini tadi. Oke, kemudian di sini ya yang tadi saya katakan bahwa biomisin bisa menghambat dari fase G2M-nya tadi ya. Yang saya katakan tadi dia bisa memicu dari ATM atau ATR tadi yang mengaktifasi dari P53 dan CHK12, yang dimana nih ya berperan terhadap apoptosis dan nanti akan menghentikan istilahnya nanti akan memicu atau menghentikan dari memicu tadi checkpointnya ya, yang akan checkpoint pada G2M, sehingga nanti pada fase G2 akan terhambat ya, jadi fase G2M nanti akan terhambat. Oke, kemudian di sini resistensi yang saya katakan tadi ya akan memicu tadi overekspresi dari P glikoprotein yang berperan terhadap adanya resistensi. Kemudian yang ini mitomisin ya, yang ketiga mitomisin di sini juga berinterkalasi dengan DNA sehingga menyebabkan adanya tadi cross linking, yang dimana kita ketahui ya cross linking tadi berperan terhadap adanya kerusakan DNA. Jadi dalam mitomisin ini ada namanya cincin asiradin yang nanti akan berperan untuk alkilasi pada basa guaninnya. Kemudian ada gugus quinonnya juga yang dimana dia akan bertanggung jawab terhadap tadi ya nanti bersifat redox yang nanti akan memicu adanya ROS. Oke, kemudian ya aktivasinya jadi mitomisin nanti berdifusi pasif masuk ke dalam sitoplasma, kemudian oleh enzim reduktase nanti akan dikatalisis menjadi gugus quinonnya, yang nanti yang gugus quinonnya tadi akan memicu adanya ikatan tadi ya interkalasi pada DNA sel kansernya. Oke, tadi ya yang saya katakan bahwa di mitomisin ini nanti akan mengenali spesifik pada 5 aksen si 3 aksen tadi. Nah, kemudian terjadi alkilasi guanin pada cincin asiradin tadi ya. Jadi cincin asiradin tadi
akan berikatan pada posisi N2 pada guanin, sehingga nanti akan menyebabkan adanya pembentukan ikatan silang atau cross linking. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan juga jenis-jenis cross linking, ada interstrand cross linking, dia nanti dua DNA yang berlawanan, atau intrastrand cross linking, nanti akan menghubungkan dua basa dalam satu untai DNA. Kemudian juga ada DNA protein cross linking, nanti yang menghubungkan DNA dengan protein di nukleus. Jadi nanti kerusakan DNA tadi yang disebabkan oleh bleomisin tadi malah berikatan dengan protein yang ada di dalam nukleus. Oke, ini juga ya. Jadi bleomisin ini ternyata tadi ya ikatan cross linking nanti akan mencegah adanya pemisahan untai DNA. Jadi kan ada cross linking nih nanti di sini ya, sehingga nanti akan mencegah adanya pembukaan dari DNA double strandnya tadi, atau proses helikasinya tadi, enzimnya tadi akan tidak dapat membuka dari double helixnya. Kemudian ya, sehingga nanti akan memicu adanya aktivasi dari checkpointnya atau penghentian pada siklus selnya. Nah ini ya, jadi karena tadi ada kerusakan, berarti tadi akan memicu dari adanya fosforilasi H2AX. Fosforilasi H2AX inilah yang nanti akan memfasilitasi adanya perekrutan dari protein perbaikan atau tadi repair ya, protein repair, yaitu salah satunya adalah P53, sehingga nanti akan menginduksi gen pro apoptosisnya. Oke, nah ini ya tadi bisa menginduksi, ternyata mitomycin tadi bisa menginduksi dari caspase. Nah, caspase ini kan adalah transduksi signal untuk mengaktifasi dari apoptosis. Kemudian juga bisa tadi mitomycin bisa menyebabkan adanya pelepasan sitokin C, di mana sitokin C ini nanti akan membentuk apoptoson dengan apaf ya, sehingga nanti akan menginduksi proses dari apoptosis. Nah, selain itu juga nanti ada fragmentasi DNA, jadi nanti ada endonuklease ya, jadi ada enzim endonuklease yang nanti akan memotong tadi DNA yang rusak tadi menjadi fragmen yang kemudian nanti akan memicu apoptosis. Oke. Ya, jadi efek sampingnya salah banyaknya adalah mielosupresi. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini terkait dengan resistensi. Nah, resistensi tadi kaitannya dengan adanya ekspresi transporter obat atau P-glikoproteinnya. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan vinca ya. Vinca alkaloid di sini adalah tadi mengganggu pembelahan dari sel ya, mengganggu dari pembentukan dari mikrotubulusnya tadi. Jadi ini ya, tadi targetnya nanti pada pada beta subunit beta tubulinnya, sehingga nanti akan mengganggu untuk pembentukan gelondong dari mitosisnya. Ya, jadi mekanisme aksinya nanti vinca alkaloid berikatan dengan subunit tubulin, sehingga nanti akan mencegah terbentuknya bergabungnya mikrotubulus, sehingga nanti akan menghambat dari pembentukan gelondong mitosisnya. Ya, jadi pembelahan akan terhambat, terhenti, dan kemudian akan menyebabkan kematian sel. Ya, jadi nanti sel organ targetnya pada sel kanker, nah ternyata sel normal yang sedang membelah pun akan berefek. Ya, efek sitotoksiknya adalah membunuh. Kemudian tadi mekanisme aksinya tadi mengganggu dari proses pembelahan, karena kan tadi pada proses proses pembentukan tadi mikrotubulusnya. Nah, ini contohnya vinca alkaloidnya adalah vincristin atau vinblastine yang akan kita bahas. Lanjut ini ya. Jadi vincristin di sini tadi adalah kelompok vinca alkaloid yang nanti akan mengganggu proses pembentukan mikrotubulus ya, sehingga nanti pembentukan gelondong mitosisnya tidak akan terjadi, sehingga nanti proses pembelahan selnya juga akan terganggu. Ya. Jadi di sini nanti vincristin akan berikatan dengan subunit beta tubulin, sehingga subunit beta tubulin ini adalah suatu protein untuk membentuk mikrotubulus. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kalau vincristin berikatan dengan subunit beta tubulin, sehingga nanti terjadinya adalah polimerisasi dari tubulinnya akan
terganggu gitu ya. Kalau misalnya polimerasasi tubulnya terganggu sehingga nanti tidak terbentuk mikrotubulus. Akibatnya apa? Kalau mikrotubulus tidak terbentuk sehingga nanti dapat menyebabkan gangguan mitosisnya. Oke, baik, selanjutnya di sini tadi karena gangguan pembelahannya atau gangguan gelondong mitosisnya terganggu sehingga otomatis pembelahan sel pun akan terhenti. Akibatnya adalah kematian sel kanker. Jadi di sini ini ya protein targetnya adalah pada subunit beta tubulin. Oke, kemudian di sini efeknya sama ya. Kemudian efek sampingnya juga supresi. Nah, tapi di sini vincristine ternyata memiliki efek samping adalah neurotoksisitas, yaitu mengganggu pada kerusakan saraf tepinya. Oke, kita bahas selanjutnya adalah tyrosine kinase inhibitor atau TKA. Hal ini targetnya adalah pada tyrosine kinasenya. Oke, mungkin kita langsung nih ya. Jadi mekanisme aksinya nanti golongan TKA ya, tyrosine kinase inhibitor ini akan menghambat pada situs aktif tyrosine kinase sehingga nanti akan mencegah jadi ya reaksi fosforilasi. Kalau fosforilasi tercegah akibatnya akan mengganggu proses transduksi signal di bawahnya. Sehingga nanti akan menyebabkan pembelahan sel kankernya akan terganggu. Ya, contohnya di sini reseptor tyrosine kinase yang akan kita bahas adalah EGFR, HER2 dan BCR-ABL. Di mana EGFR ini terjadi overekspresi dari EGFR, yaitu kaitannya dengan kalau misalnya EGFR-nya nanti overekspresi, sehingga nanti kaitannya adalah dengan pertumbuhan atau pembelahan sel yang terus-menerus. Begitu juga dengan HER2 ya. Jadi HER2 di sini berperan terhadap pertumbuhan dan pembelahan. Nah, kalau pada HER2 nanti pada sel kanker adalah HER2-nya adalah overekspresi. Kemudian nanti juga ada cancer yang dia mengekspresikan dari BCR-ABL sehingga nanti obatnya tertarget pada cancer yang mengekspresikan dari overekspresi dari BCR-ABL. Oke, ini ya intinya kalau ini sel targetnya adalah sel tadi protein yang mengalami mutasi atau ekspresi berlebihan pada gen tyrosine kinase. Oke, kita lanjut langsung ke obatnya saja. Biar nanti langsung saya terangkan saya terangkan mekanismenya biar lebih jelas. Oke. Ya. Ini sudah saya resum, tapi nanti akan saya terangkan satu persatu di sini ya. Jadi contohnya di sini adalah imatinib. Nah, imatinib ini adalah dia nanti akan berfungsi pada gen BCR-ABL sehingga nanti spesifik pada cancer yang dia overekspresi pada gen BCR-ABL. Jadi imatinib ini mekanisme kerjanya adalah dengan membentuk fungsi pada gen BCR-ABL ya. Imatinib akan berikatan spesifik dengan bagian aktif enzim tyrosine kinase BCR-ABL. Jadi hanya kanker yang mengoverekspresikan BCR-ABL. Jadi spesifik ya. Dan kemudian nanti akan memblok jalur signalnya sehingga nanti akan mengaktifasi dari apoptosis. Nah, BCR-ABL ini dia overekspresi pada sel leukemia myeloid kronis. Jadi ini spesifiknya untuk treatment sel leukemia myeloid kronis. Ya, jadi mekanisme aksinya nanti imatinib akan mengenali protein BCR-ABL pada sel leukemia sehingga tadi ya berikatan pada situs aktif enzim dari protein BCR-ABL-nya. Oke, jadi ini spesifik ya pada kanker yang mengandung BCR-ABL. Sehingga efeknya apa? Efeknya ya tadi menghambat pertumbuhan dan menghambat dari proliferatif dari sel kanker. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah gefitinib. Ini adalah inhibitor tyrosine kinase pada sel yang mengalami mutasi EGFR. Ya, jadi targetnya pada reseptor EGFR di mana EGFR ini berperan terhadap mengatur pertumbuhan dan pembelahan sel. Sehingga kalau terjadi mutasi, pembelahannya tidak akan terkendali. Sehingga gefitinib tadi akan bereaksi pada spesifik pada bagian aktif reseptor EGFR sehingga nanti akan memblokade jalur signal sehingga akan menginduksi apoptosis. Nah, ini ya biasanya yang mutasi EGFR adalah sel kanker paru non-small cell ya. Oke, efeknya sama ya sebagai anti tumor atau menghentikan pembelahan tumor. Nah, ini visualisasinya jadi kan di sini ada EGFR, ada tyrosine kinasenya ya. Nah, nanti gefitinib ini adalah menghambat dari situs aktif tyrosine kinasenya sehingga akan menghambat dari signal transduksi signal di bawahnya sehingga tadi proliferasi atau pembelahan sel akan terganggu. Oke,
Oke, ini ya. Jadi di sini ada generasi ya. First generation ada gefitinib dan erlotinib. Kemudian yang ketiga adalah osimertinib yang dimana dia spesifik pada T940M. Oke, kemudian di sini adalah antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal di sini mekanisme aksinya yaitu nanti antibodi tersebut akan mengenali antigen khusus pada sel kanker gitu ya. Nah, antigen ini biasanya berupa protein pada permukaan sel ataupun reseptor itu tadi. Oke. Nah, ini ya, jadi nanti mekanisme aksinya yaitu nanti adanya pengikatan antibodi dengan antigen pada sel kanker sehingga nanti akan mengenali bagian Fc dari antibodi. Jadi nanti antigen tersebut akan mengenali bagian Fc dari antibodi pada sel NK. Nah, kalau misalnya tadi sudah terkenal ya, tadi sel NK nanti akan melepaskan zat yang akan membunuh sel kankernya. Itu adalah sitotoksik seluler yang diperantari oleh antibodi atau ADCC. Ya, antibodi. Ya. Oke, kemudian di sini yang sitotoksitas yang diperantari komplement, kalau tadi diperantari oleh antibodi, kalau CDC adalah yang diperantari oleh komplement. Di sini nanti kompleks antibodi antigen tadi mengaktifkan sistem komplement dari darah ya, yang kemudian nanti akan membentuk pori. Nah, pori inilah yang akan menyebabkan adanya lisis atau pecahnya sel kanker. Jadi ada dua mekanisme tadi melalui ADCC dan CDC. Oke, kemudian sehingga tadi ya akan memicu transduksi signal apoptosis dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, tadi kalau antibodi nanti akan mengaktifasi dari sel T-nya tadi, di mana sel T ini berperan untuk menyerang sel kanker atau membunuh dari sel kankernya itu tadi. Oke, kemudian di sini ya contoh antibodinya adalah rituximab. Nah, rituximab ini menargetkan pada protein CD20. Jadi ini adalah suatu antigen ya, protein CD20 pada sel B. Ya. Nah, ini jadi nanti mekanismenya adalah menghancurkan sel B yang mengekspresikan CD20. Karena sel ini tersebut akan membantu tadi ya pertumbuhan dari si tumornya. Nah, jadi ada antibodi, di sini ada protein CD20 yang nanti akan dikenali oleh rituximab. Oke, kemudian Herceptin di sini ya, Herceptin di sini menargetkan pada sel kanker yang overekspresi dari HER2, di mana HER2 ini berperan terhadap transduksi signal pertumbuhan dari kanker. Nah, ini ya, jadi penelitian saya dengan Bio Farma. Jadi kalau Herceptin atau trastuzumab ini kan masih dijual masih produksi dari luar gitu ya. Nah, kemudian Bio Farma, IP dan UGM bekerja sama ya dalam membuat antibodi Herceptin produk Indonesia agar nanti tujuannya agar lebih murah dibandingkan dengan produk dari luar ya. Jadi ini targetnya adalah pada protein HER2 atau overekspresi dari HER2, karena pada sel kanker payudara biasanya ditandai dengan adanya overekspresi dari HER2, sehingga targetnya adalah pada reseptor tirosin kinase HER2 itu tadi. Oke, kemudian cetuximab. Nah, cetuximab ini adalah pada mutasi EGFR. Jadi, yang tadi ya EGFR kan berperan pada pertumbuhan, sehingga nanti cetuximab ini adalah targetnya pada mutasi EGFR. Oke. Ya, oke. Nah, ini sudah saya rangkumkan di sini ya. Ada rituximab tadi ya pada sel B protein CD20, Herceptin pada overekspresi HER2, cetuximab pada EGFR. Nah, nivolumab dan pembrolizumab nanti akan kita bahas ya. Ini targetnya adalah pada protein PD-1 pada sel B. Jadi gini, sel kanker dia memiliki protein atau ligan adalah PDL1 di sini ya. PDL1 dari sel kanker. Nah, PDL1 ini nanti akan bisa berikatan dengan PD-1 pada sel T. Sehingga nanti kalau PDL1 akan berikatan dengan PD-1, akibatnya adalah sel T-nya tadi tidak mengenali sel kanker ini adalah sebagai sel kanker gitu ya. Jadi sel kanker kan tadi sifatnya adalah avoiding immune system ya. Jadi dia dengan cara tadi memberikan ligan PDL1 yang berikatan dengan PD-1 sehingga nanti sel T-nya tidak berfungsi untuk membunuh sel kankernya, karena tadi terkenali dia adalah sel biasa atau sel normal bukan sel kanker, sehingga tadi sel T-nya tidak akan membunuh
gitu ya. Nah itu ya, jadi nanti ada obat nivolumab dan pembrolizumab yang nanti akan berikatan langsung dengan PD-1 ya. Jadi agar nanti PDL1 dari sel kansernya tidak dapat berikatan sehingga nanti sel T-nya akan aktif dan akan membunuh dari sel kansernya. Oke, ini ya tadi trastuzumab yang sudah saya jelaskan tadi overekspresi dari reseptor HER2. Salah satunya adalah pada kanker payudara ya yang akan mengoverekspresikan dari HER2 ini sehingga tadi target dari trastuzumab atau Herceptin adalah pada reseptor tirosin kinase HER2. Ya, jadi trastuzumab mengenali domain ekstraseluler pada HER2, kemudian berikatan ya, yang kemudian nanti memblok dari aktivasi dari HER2. Ya, jadi memblok, mengganggu signal, kemudian mengganggu proliferasi dan akan menginduksi dari apoptosis. Kemudian ini ya jelas pasti sensitif dan selektif karena hanya pada kanker yang overekspresi HER2. Oke, ya ini ya mengaktifasi dari apoptosis, dari jalur caspase, fragmentasi DNA sehingga akan menyebabkan kematian sel. Oke, nah ini yang saya jelaskan tadi, rituximab tadi menargetkan pada protein CD20 pada sel B tadi, sehingga tadi mengobati kanker sel B pada penyakit autoimun. Ya, jadi pada sel B tadi ditemukan ada CD20 sehingga rituximab nanti spesifik berikatan dengan CD20 pada permukaan sel B sehingga akan mengaktifkan komplement tadi ya, mengaktifkan komplement antara rituximab dengan CD20 sehingga akan membentuk pori. Kalau misalnya tadi terbentuk pori, nanti akibatnya sel akan lisis atau mati. Nah, ini ya mekanismenya tadi ADCC ya berikatan ya dengan antibodinya, jadi rituximab berikatan dengan protein atau antigen CD20 pada sel B, kemudian nanti mengaktifasi oleh sel NK, di mana sel NK nanti akan membunuh sel B. Nah, kemudian selain itu juga akan menginduksi apoptosis, jadi menginduksi apoptosis jalur intrinsik melalui caspase dan melalui jalur ekstrinsik. Oke, jadi targetnya adalah sel B, yang kemudian di sini ya efeknya adalah depresi dari sel B menghambat pertumbuhan tumor. Oke, kemudian dia juga bisa memodulasi respon imun ya karena tadi depresi sel B. Oke, ini spesifik ya, spesifik pada sel B yang mengekstatikan CD20. Nah, kemudian tadi ini ya cetuximab monoklonal antibody sama ya tadi targetnya adalah pada EGFR. Jadi menghambatnya pada reseptor spesifik nih ya, pada spesifik dengan EGFR pada tirosin kinase ya. Nah ini ya jadi mengikat pada EGF-nya pada reseptornya, kemudian nanti akan menghambat pertumbuhannya, kemudian nanti juga akan menginduksi apoptosis, yang kemudian apoptosis ini adalah kematian sel terprogram, yang sehingga menyebabkan penghambatan dari perkembangan sel kanker. Nah, selain itu juga ternyata cetuximab juga bisa menghambat dari pembentukan pembuluh darah baru. Oke, kemudian di sini sama ya EGFR. Nah, ini farmakologis ini ya. Jadi tadi cetuximab mengurangi produksi pertumbuhan VEGF-nya tadi dengan cara berikatan dengan VEGF-nya. Oke, nah ini ya kemudian selanjutnya mekanisme dari nivolumab. Ini tadi yang saya katakan dia adalah antibodi pada yang membantu atau yang berikatan pada sel T tadi. Ya, jadi nivolumab menargetkan pada protein PD-1 pada permukaan sel, gitu ya. Nah, jadi nanti ada ikatan PD-1 pada PD-L1. Jadi tadi sel kanker kan punya PD-L1 ya, yang nanti akan berikatan dengan PD-1. Sehingga nanti kalau PD-L1 pada sel kanker berikatan dengan PD-1 pada sel T, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti sel T-nya tidak akan membunuh sel kankernya. Sehingga nanti nivolumab ini nanti berinteraksi dengan PD-1 sehingga nanti PD-L1 pada sel kanker tidak dapat berinteraksi dengan PD-1 sehingga nanti sel T akan berfungsi sebagaimana mestinya yang mekanismenya yaitu menghambat dari sel kankernya. Ya, jadi nivolumab berikatan dengan spesifik dengan protein PD-1 pada sel T sehingga nanti nivolumab mencegah interaksi PD-1 dan PD-L1 pada sel kanker sehingga akan mengaktifkan sel T sehingga nanti kalau sel T yang teraktivasi akan membunuh sel kankernya. Oke, nah ini ya sel targetnya tadi pada sel T berikatan dengan sel T sehingga nanti efeknya adalah mengaktifasi sistem imun dan sebagai efek antitumor ya dengan cara tadi ikatan PD-1 dan PD-L1.
Ya, jadi di sini ya PD-1, jadi nanti nivolumab nanti akan berinteraksi dengan antibodi PD-1 pada sel T. Sehingga tadi cancer ini yang punya PD-L1 tidak akan bereaksi dengan PD-L1 sehingga nanti akan mengaktifkan sel T dan nanti juga selain itu akan membunuh tadi yang membunuh dari sel kansernya. Nah, ini kan kalau misalnya PD-L1 pada sel kanker berikatan dengan PD-1 sehingga nanti menonaktifkan gitu ya, menonaktifkan artinya ini dianggapnya sel kansernya adalah bukan sel kanker tapi sel normal. Oke. Nah, ini ya jadi tadi ya jadi intinya dia spesifik yang tinggi ya karena hanya menargetkan pada PD-1. Oke, kemudian ini yang terakhir adalah terkait dengan angiogenesis ya. Angiogenesis yaitu tadi berfungsi untuk pembentukan pembuluh darah baru yang dimana pembuluh darah ini adalah untuk mensuplai oksigen dan nitrogen. Ya, jadi ini definisi dari angiogenesis di mana targetnya adalah VEGF atau vascular endothelial growth factor di mana VEGF ini adalah faktor pertumbuhan penting untuk pembuluh darah baru. Nah, VEGF ini nanti harus berikatan dengan VEGFR dulu ya, dengan reseptornya untuk mengaktifasi jalur pertumbuhan dari sel kanker. Mengaktifasi dari pembentukan membentukan pembuluh darah baru. Sehingga nanti terapinya biasanya berikatan dengan VEGF-nya agar nanti VEGF-nya tidak berikatan dengan VEGFR-nya atau nanti antibodinya berikatan dengan VEGFR-nya sehingga nanti akan menghambat dari transduksi signal yang nanti hasil akhirnya adalah pembentukan pembuluh darah baru. Ya, jadi di sini adanya enzim MMP atau matriks metaloproteinase yang nanti berperan terhadap adanya pembentukan pembuluh darah baru. Oke, jadi ya ini target aksinya dia akan menghambat dari jalur PIPK, AKT yang berfungsi terhadap pertumbuhan dan MEPK yang berfungsi terhadap proliferasi dan migrasi sel. Oke, jadi tadi ya VEGF tadi menghambat dari produksi dari VEGF-nya. Jadi menghambat dari produksi VEGF-nya dengan cara tadi ya hasilnya nanti VEGF-nya akan berkurang. Oke, nah ini selain itu juga kalau tadi ini menghambat produksi VEGF-nya, yang kedua adalah mencegah pengikatan VEGF. Jadi kalau misalnya tadi produksinya sudah terproduksi ya VEGF-nya, nanti target yang lainnya adalah menghalang ikatan antara VEGF dengan VEGFR, sehingga nanti akan menghentikan pembentukan pembuluh darah baru. Oke, ya. Oke, sehingga selain itu juga akan menginduksi apoptosis. Kita langsung ke mekanismenya saja ya. Nah, di sini ya, contoh obat dari angiogenesis, contohnya di sini adalah sunitinib. Nah, sunitinib ini dia di sini bevacizumab dulu ya. Bevacizumab ini yang nanti akan menghambat pembentukan atau produksi dari VEGF-nya tadi ya. Sehingga kalau VEGF-nya produksinya turun ya otomatis nanti tidak ada yang berikatan dengan VEGFR. Kemudian yang ini adalah sunitinib dan sorafenib. Nah, sunitinib dan sorafenib inilah yang nanti akan menghambat dari reseptor tirosin kinase pada reseptor VEGFR. Jadi pada reseptor VEGF-nya sehingga nanti biasanya berkompetitif gitu ya dengan VEGF-nya sunitinib dan sorafenib. Oke, ini sudah saya rangkumkan di sini ya. Tadi ada bevacizumab, tadi targetnya adalah mengikat pada VEGF-nya, sehingga akan mencegah pengikatan pada reseptor VEGF. Sedangkan tadi ini sunitinib, sorafenib, kemudian ramucirumab dan pazopanib ini nanti akan berikatan pada reseptor tirosin kinase pada VEGF-nya atau VEGFR-nya. Ya, karena VEGFR ini yang berfungsi tadi ya untuk pembentukan pembuluh darah baru ya. Sehingga kalau pembuluh darah barunya tidak ada sehingga nanti akan menghambat proliferasinya, migrasi sel endothelnya terganggu sehingga nanti akan menginduksi apoptosis pada sel endotel. Oke, sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke kuis saja ya. Oke, kalau tidak ada, silakan langsung kalian siapkan kertas sendiri atau terserah kalian tulis di laptop saja gitu ya, ABCD-nya saja. Jadi ini tidak pakai elok. Saya di sini berdasarkan
kepercayaan kepada kalian gitu ya, yang nanti mengerjakan kuis ini dengan jujur, kemudian dengan jujur dan tidak membuka materi gitu ya. Jadi close book. Jadi silakan siapkan kertas atau apapun itu, atau pulpen, nanti kalian tulis di tangan juga nggak apa-apa. Jadi untuk menjawab ABCD-nya. Oke, apakah sudah siap? Halo? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada yang merespon berarti nanti kuis ini tidak ada di kelas A. Sudah siap, Ibu. Sudah siap, Ibu. Baik, oke. Silakan. Ini saya izin share soalnya. Saya harap tolong close book ya, close book, dan nanti langsung menjawab pertanyaannya saja. Terus nanti kalian mengkoreksi diri kalian sendiri saja ya. Nah, yang penting sini adalah jawaban jujur saja. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Oke, soal nomor 1, silakan kalian mengerjakan. Sudah? Kalau sudah, soal nomor 2. Jadi di sini mekanisme malaria kloroquine ya, di mana dia menghambat sintesis kah, menghambat pembentukan gamet, menghambat polimerisasi, menghambat sintesis, atau menghambat replikasi dari parasit. Oke, sudah. Nomor 3. Mekanisme utama ya dari ivermectin. Apakah menghambat sintesis kitinnya, atau transmisi neurotransmitternya, atau menghambat produksi energi, atau menghambat replikasi, atau menghambat pembentukan dinding sel cacing. Sudah? Baik, soal nomor 4. Ya, mekanisme aksi utama dari oseltamivir atau Tamiflu: menghambat fusi, menghambat enzim neuraminidase, menghambat replikasi, menghambat sintesis, atau menghambat integrasi dari genom virus. Sudah? Soal nomor 5. Obat-obat yang menghambat integrasi genom virus ke dalam genom sel inang terutama digunakan untuk mengobati influenza, HIV, hepatitis, herpes, atau semua di atas. Oke, soal nomor 6. Obat-obat antiretroviral dalam kelas integrase inhibitor. Nah, mekanisme kerjanya di mana? Menghambat pembentukan anti-DNA kah? Mencegah integrasi DNA-nya kah? Menghambat pengikatan virus? Menghambat pelepasan partikel virus, atau menghambat pembentukan protein? Nomor 7. Golongan oseltamivir dan zanamivir termasuk dalam kelas obat. A. Neuraminidase, B. M2, C. Endonuklease, D. Integrase, atau E. Protease. Ya. Nomor 8. Tadi ya, mekanisme aksi dari rituximab sudah saya jelaskan tadi berkali-kali ya. Apakah menghambat atau mengikat reseptor EGFR, menginduksi apoptosis sel B, menghambat pembentukan pembuluh darah tumor,
menghambat sintesis DNA atau menghambat mitosis sel. Nomor 9, ya, mekanisme kerja trastuzumab menghambat sintesis DNA, menghambat mitosis sel, menghambat pertumbuhan sel, menginduksi apoptosis sel normal, atau meningkatkan angiogenesis. Oke, nomor 10, ya, sorafenib merupakan obat yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan pembuluh darah tumor, menghambat mitosis, menghambat sintesis, atau menghambat reseptor tirosin kinasenya, atau semua jawaban. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bahas satu persatu dari nomor 1. Silakan jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya Bu. Jawabannya E, benar. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Bu. C. Nomor 3. B, Bu. B, benar. Bu. Nomor 4. B. B, bebek ya. Nomor 5. 5 HIV, Bu. Nah, benar, HIV. Nomor 6. B. Nah, mencegah integrasi ya. 7. Nah, neuraminidase. Nomor 8. Bu. B. Apoptosis. Nomor 9. C. Menghambat pertumbuhan, benar. 10. Tirosin kinase. Oke. Oke, ada yang dapat nilai 100? Benar semuanya? Yang benar semua silakan raise hand. Ada? Oke, ada lagi? Oke, tapi ini jawabnya jujur ya. Jadi tidak open book ya, atau tidak tanya ChatGPT ya. Silakan yang jawabannya benar dan tidak menggunakan ChatGPT ataupun apapun itu, dan yang close book ya. Oke. Baik, yang mengerjakan tapi tidak 100. Silakan raise hand. Oke, baik. Oke, sudah saya record semuanya ya. Oke, baik. Nanti ini karena yang nilai 100-nya banyak, jadi ini mungkin nanti saya akan memberikan rewardnya, tapi tidak semuanya nanti ya. Jadi silakan nanti dibagi-bagi aja. Karena kan kalau misalnya di kelas kan saya bisa melihat apakah mengerjakannya close atau tidak gitu ya, karena dari kelas sebelum-sebelumnya biasanya yang dapat nilai 100 itu hanya paling maksimal lah 5 orang, tapi kalau tadi ini saya lihat memang lebih dari 5 orang ya.
Jadi nanti saya bagikan saja di kelas A, silakan nanti yang tadi nilainya 100 silakan berbagi gitu ya. Yang apa ya, saya harapan besar sih kalian mengerjakan tadi dengan jujur dan tidak tidak open book atau tidak open reference yang lainnya. Oke, baik. Nanti ketika ujian saja ya, saya akan bagikan nanti mungkin sama Mbak Olia ya. Nanti saya titipkan ke Mbak Olia untuk dibagikan di kelasnya yang tadi mendapatkan nilai 100. Oke, baik. Di sini ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya untuk absensi apakah ada atau Nanti karena ini kan tadi belum diganti ya jamnya ya. Jadi nanti kalau tidak nanti coba saya ini nanti gini aja jam 1 nanti saya kabari sekitar jam 1 ya saya buka presensi. Karena kan jam 1 baru bisa presensi ya. Kan jadwalnya jam 1 soalnya. Jam 1 baru bisa saya bukakan presensi. Nah, nanti jam 1 saya buka presensi, silakan nanti kalian presensi di lewat Zoom ini gitu ya. Itu aja gimana? baik Bu? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau ucapkan terima kasih dan semoga kalian diberikan kelancaran, kemudahan ketika ujian akhir semester nanti ya, semua mata kuliah semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga ilmu yang nanti akan kalian pelajari atau nanti akan diujikan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, baik. Saya tutup. Oh ya, saya ingatkan kembali ya. Nanti karena ada tadi bilangan ganda dan esai, soal esai nanti jawabannya akan saya taruh di depan ruangan saya. Dan nanti sekali lagi saya ingatkan nilai dari saya gitu ya, berupa angka nanti akan saya tempel di depan ruangan saya. Silakan kalian nanti mengecek sendiri ya, dan tolong nanti kertas ujiannya boleh diambil ya, kertas jawaban ujian yang esai boleh diambil. Dan nanti saya izin kalau misalnya di kelas kalian ada nilai yang terbaik, nanti saya izin untuk menempelkannya sebagai contoh jawaban untuk istilahnya untuk teman-teman kalian yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.